Baik, halo guys, bertemu lagi dengan saya tentunya Adit Muzaki. Nah, pada materi kita pada hari ini yaitu kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Nah, bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran tematik. Nah, oleh karena itu, pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan perpaduan antara dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam ilmu alam, maka pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran monolitik ya. Nah, dan juga dalam sejumlah sumber belajar yang diperlukan dengan SK atau standar kompetensi yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya, yang merupakan fungsi bahan ajar merupakan buku teks bagi guru yang dinyatakan oleh Sitepu tahun 2012 ya, yaitu digunakan sebagai membuat desain pembelajaran, mempersiapkan sumber-sumber belajar. Ketiga, mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, memberikan tugas, dan juga menyusun bahan evaluasi. Nah, selanjutnya bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Nah, selanjutnya ya guys, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut ya meliputi yang pertama, ruang perlu ditata sesuai dengan tema yang sedang dilaksanakan atau yang sedang diajarkan. Nah, yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, yaitu peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. Nah, yang keempat itu kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang kelima, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa dan juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar ya guys ya. Nah, yang keenam, maaf ya guys, batuk sedikit. Nah, yang keenam itu alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Nah, dan juga ya guys, poin penting yaitunya agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu kita sebagai guru melakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar kita sebagai guru atau teaching style teaching ya guys ya. Nah, juga mungkin itu dan terhadap penjelasan materi kita ya guys, dan untuk pertemuan selanjutnya terus nantikan di channel YouTube Adit Muzaki ya guys. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.